Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu mengenai backflash costing, cost accounting, and cost management in a GIT environment. Next. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada William Garcia dengan nomor PP 2010532003. Yang kedua ada saya sendiri, Rinaldo, dengan nomor BP 2010532012. Dan yang ketiga ada M. Genta Septiandi dengan nomor BP 2010532041. 1041. Next. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai GIT. Next. Nah, GIT sendiri merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan baku dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan serta digunakan pada saat yang tepat dalam setiap proses produksi. Nah, dalam arti luas, GIT juga dapat diartikan sebagai filosofi yang berfokus pada tampilan aktivitas yang dibutuhkan oleh segmen internal dari sebuah organisasi. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek fundamental GIT. Yang pertama yaitu semua kegiatan yang tidak memberi nilai tambah menjadi sasaran pengurangan atau penghapusan. Dalam GIT, semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau layanan akan dihilangkan. Ini termasuk aktivitas atau sumber daya seperti inventaris yang disimpan di gudang atau area penyimpanan, serta barang dalam proses yang harus ditangani dan ditumpuk beberapa kali sebelum menjadi barang jadi, yang mana aktivitas atau sumber daya tersebut menjadi target pengurangan atau eliminasi. Yang kedua yaitu komitmen untuk meningkatkan kualitas tinggi dan melakukan hal yang benar sesuai dengan standar. Di dalam JIT sangatlah penting untuk melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. Kualitas yang tinggi tentu akan menjadi komitmen utama dan terutama ketika waktu untuk melakukan perbaikan tersebut sangat terbatas. Selanjutnya yaitu perbaikan terus-menerus dalam langkah efisiensi. Pada GIT, mendorong secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dalam semua kegiatan. Nah, upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan serta mengoptimalkan proses secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu menyederhanakan dan meningkatkan visibilitas. Nah, di dalam JIT menekankan pentingnya untuk menyederhanakan dan meningkatkan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Dengan cara ini, aktivitas yang tidak menambah nilai dapat tereliminasi dan dihilangkan. Sebagai contoh, kita bisa saja berjalan melalui pabrik yang menerapkan JIT. Nah, pada saat kita berjalan tersebut dapat terlihat secara langsung apakah persediaan barang dalam proses telah berhasil dihilangkan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari GIT. Nah, GIT sendiri bertujuan agar perusahaan dapat menghasilkan produk dengan tingkat efisiensi yang tinggi, kualitas yang baik, dan tepat waktu yang mana akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Dan juga JIT nantinya akan dapat meminimalisir hal-hal seperti barang yang rusak, waktu setup, kelebihan lot, penanganan, antrian, kerusakan mesin, dan waktu pemrosesan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat just in time atau GIT. Yang pertama yaitu informasi biaya produk yang lebih akurat. Informasi biaya produk yang lebih akurat sangatlah penting dalam pengambilan keputusan terkait harga, bauran produk yang akan diproduksi atau dijual, dan kontrak berbasis biaya. Nah, sistem akuntansi manajemen merupakan sumber utama informasi biaya dari produk ini. Nah, selanjutnya yaitu kontrol yang lebih baik atas timbulnya biaya. Dalam lingkungan just in time atau GIT, fokusnya adalah pada pengurangan total biaya secara keseluruhan bagi organisasi, bukan hanya biaya individual atau biaya departemen. Untuk mencapai hal ini, terjadi perubahan dalam dua bentuk. Yang pertama, mengurangi keputusan yang tidak efisien yang sering dikaitkan dengan
sistem akuntansi biaya yang ada, dan yang kedua yaitu membandingkan variabel akuntansi dengan variabel non-akuntansi dalam pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu pengurangan biaya sistem. Nah, banyak sistem akuntansi yang sudah ada itu terlalu mahal, kompleks, dan memakan waktu, baik untuk manajemen maupun akuntan. Nah, di sini GIT atau Just in Time menekankan kesederhanaan dalam semua aktivitas, termasuk sistem biaya dan area operasional seperti pembelian dan produksi. Next. Selanjutnya, kita masuk ke GIT purchasing. Nah, dalam sistem pembelian just in time atau GIT yang ideal, gudang tidak diperlukan dan biaya penanganan material dapat dikurangi. Ada beberapa perubahan dalam pemrosesan material yang terjadi dalam GIT purchasing. Yang pertama yaitu sistem akuntansi GIT akan mengurangi jumlah biaya tidak langsung yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian, penanganan, material, inspeksi kualitas, dan gudang. Nah, setidaknya biaya gudang akan dihilangkan, beberapa kelompok biaya lainnya dapat digabungkan karena materialitas kelompok biaya tersebut berkurang. Yang kedua, yaitu GIT juga mengubah cara alokasi biaya tidak langsung ke departemen produksi yang dilakukan. Nah, jika sebelumnya perusahaan biasanya menggabungkan biaya pembelian, gudang, dan biaya terkait ke dalam satu kelompok biaya, namun dengan penerapan GIT, komposisi kelompok biaya ini akan berubah. Hal ini juga akan mempengaruhi pemilihan dasar alokasi biaya yang akan digunakan. Next. Selanjutnya, yaitu metode alokasi biaya yang umum digunakan dalam lingkungan pembelian tradisional adalah menggunakan gudang sebagai basis alokasi biaya pembelian dan penanganan material. Namun, dalam GIT, gudang tidak ada, sehingga gudang tidak bisa digunakan sebagai basis alokasi. Nah, berikut kira-kira perbedaan antara metode tradisional dengan metode GIT purchasing yang terkait dengan material movement. Nah, di sini kita lihat pada metode tradisional, eee, bahan baku dikirim oleh pemasok yang kemudian diproses kembali, yang kemudian diproses ke material handling atau dilakukan pengecekan material yang kemudian setelah dilakukan penanganan secara material atau penanganan bahan baku, dilanjutkan dengan proses cek kualitas, dan setelah mengecek kualitas dilanjutkan kembali dengan penanganan bahan baku. Setelah itu baru dimasukkan ke gudang. Nah, setelah dimasukkan ke gudang, eee, bahan baku tersebut kembali dilakukan penanganan bahan bakunya. Nah, yang kemudian baru bahan baku tersebut ke lantai produksi. Nah, sedangkan untuk GIT purchasing, barang yang dikirim oleh pemasok langsung dilakukan penanganan bahan baku yang kemudian juga langsung setelah penanganan bahan baku, langsung ke lantai produksi. Nah, melalui gambar di atas terlihat bahwa metode pembelian JIT memiliki proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini membantu dalam menghemat waktu dan biaya secara lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Ganta Septiandi. Kepada Ganta, disilakan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai just-in-time production, yaitu sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya, atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Sistem produksi just-in-time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang, Daiichi Hono, pencipta sistem JIT ini. Ia mendefinisikan JIT sebagai supply item yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan jumlah yang diperlukan. Selanjutnya mengenai elemen kunci JIT production, di mana pada elemen pertama itu mengenai lini produksi yang dijalankan berdasarkan tarikan pemerintah, di mana maksudnya di sini
bahwa setiap departemen produksi diotorisasi oleh permintaan stasiun kerja hilir. Oleh karena itu, pekerjaan dalam proses di setiap departemen produksi bekerja dijaga seminimal mungkin. Contohnya, pabrik sepatu yang ada departemen pemotongan, penjahitan, perekat sol maupun departemen terakhir itu departemen pengemasan, di mana mereka melakukan permintaan yang masuk dari misalkan di departemen eh, pemotongan pekerja akan melakukan pemotongan sepatu apabila pesanan atau permintaan yang masuk dari departemen penjahitan. Setelah pemotongan sudah selesai, maka barang dikirim ke departemen penjahitan dan departemen penjahitan akan melakukan penjahitan sepatu jika sudah ada permintaan dari departemen perekat sol. Dan begitu seterusnya sampai barang tersebut jadi. Jadi, di setiap departemen produksi hanya akan melakukan pekerjaan jika ada permintaan dari stasiun atau departemen hilir. Karena ini bertujuan untuk menghindari penumpukan persediaan di antara departemen produksi dan memastikan aliran produksi yang efisien dan responsif terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua itu penekanan ditempatkan pada pengurangan waktu tunggu produksi atau lead time, waktu dari tahap pertama produksi hingga produksi jadi meninggalkan jalur produksi. Jadi maksudnya itu sistem produksi yang berorientasi pada tarikan dan permintaan, di mana bekerja dengan mengirimkan permintaan dari satu departemen produksi hilir ke departemen sebelumnya. Jadi lead time ini produksi yang pendek, waktu yang dibutuhkan dari produksi pertama hingga produksi selesai cepat karena tidak ada penundaan maupun penumpukan dalam proses produksi. Dan dengan lead time yang pendek, maka perusahaannya juga dapat mengurangi risiko perubahan dalam pesanan termasuk dan minimalkan gangguan dalam rantai pemasok. Yang ketiga itu lini produksi dihentikan jika barang dalam proses rusak. Jadi maksudnya dalam sistem JIT produksi, jika ada produk dalam proses cacat, maka garis produksi yang dihentikan karena ini kalau dilanjutkan proses produksinya, maka ini akan jadi produk yang tidak berkualitas. Maka solusinya pertama itu dengan hentikan produksi, lakukan penelusuran penyebabnya, lakukan perbaikan dan lakukan dan kalau sudah diperbaiki maka dilanjutkan dengan produksi ke departemen berikutnya. Selanjutnya mengenai tentang penerapan proses JIT dalam mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan ketelusuran langsung pada beberapa biaya. Maksudnya itu di sini ketelusuran langsung biaya itu ditingkatkan dalam dua cara, yaitu pertama perubahan aktivitas produksi yang mendasari. Biaya dari aktivitas sebelumnya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung telah dipindahkan ke kategori biaya langsung dari di pabrik yang menerapkan just in time. Contohnya, pekerja lini produksi di pabrik JIT melakukan pemeliharaan pabrik dan pengaturan pabrik sebelumnya. Kegiatan ini sering dilakukan oleh pekerja lain yang tergolong tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua itu perubahan dalam kemampuan untuk melacak biaya ke lini produksi. Dengan adanya perubahan ini, perusahaan dapat secara lebih efektif melacak dan menganalisis biaya yang terkait dengan lini produksi. Yang kedua itu mengenai mengeliminasi atau mengurangi biaya atau cost pool untuk aktivitas tidak langsung. Jadi maksudnya pengurangan ini terkait dengan peningkatan ketelusuran biaya dan dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama itu ubah aktivitas yang mendasari seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua itu hilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, di mana target utama untuk eliminasi ini adalah yang pertama itu area penyimpanan untuk inventory dalam proses. Yang kedua itu area penyimpanan untuk limbah unit yang dikerjakan ulang. Yang ketiga itu fasilitas penanganan material untuk transportasi. Yang ketiga itu pengurangan penekanan pada tenaga kerja individual dan varian biaya overhead. Di mana maksudnya dari perusahaan yang implementasikan GIT melaporkan penurunan penekanan terhadap penggunaan varian tenaga kerja dan overhead karena dalam GIT varian tenaga kerja yang ditentukan pada tingkat produksi mendorong para kerja di setiap departemen produksi untuk mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap departemen produksi lainnya. Di pabrik GIT penekanannya pada kinerja total pabrik bukan pada kinerja setiap departemen produksi. Yang terakhir itu mengurangi tingkat rincian informasi tercatat pada Word ticket. Selanjutnya itu mengenai tentang perubahan akuntansi biaya pada produk JIT. Pertama itu informasi biaya lebih akurat, di mana ada dua yaitu yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tentang peningkatan keseluruhan langsung dari beberapa biaya
Yang kedua itu pengurangan bepa ikatan yang diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Yang kedua itu adanya kontrol yang lebih baik dari timbulnya biaya, di mana ini sudah dijelaskan sebelumnya, di mana mengurangi penekanan pada tenaga kerja individu, di mana varian overhead yang minimalkan keputusan operasi disfungsional sering dikaitkan dengan sistem akuntansi yang biaya yang sudah ada. Yang ketiga itu mengurangi sistem biaya, di mana pengurangan tingkat informasi terperinci yang dicatat pada tiket kerja dan pengurangan tingkat informasi terperinci yang dicatat tentang biaya tenaga kerja. Selanjutnya mengenai manajemen biaya dalam lingkungan just in time. Pertama itu ada cost planning atau perencanaan biaya, di mana sebelum produksi dilakukan, pada perusahaan yang menerapkan JIT juga melakukan perencanaan biaya, yang mana pada beberapa kasus ditemukan perencanaan biaya dilakukan sebelum jalur produksi dibuat, dengan tujuan merancang produk dan jalur produksi dengan campuran biaya, kualitas dan pengiriman dalam desain lini produksi ini untuk pabrik JIT, di mana penekanan besar pada menghilang aktivitas yang tidak nilai tambah. Kedua itu pengurangan biaya, di mana pengurangan dilakukan pada saat praproduksi dan tahap produksi. Yang terakhir itu kontrol biaya, di mana dilakukan pada saat produksi dimulai. Yang terakhir itu tentang simplification of JIT, di mana penyederhanaan dapat berupa penyederhanaan produk, proses maupun prosedur yang akan menghasilkan suatu pengurangan dalam jumlah tertentu, dan usaha penyederhanaan ini menuju pada upaya pencapaian hasil yang sama dengan cara yang lebih sederhana, lebih mendasar, atau dengan menggunakan lebih sedikit input. Selain itu, simplification juga berarti membuang fitur-fitur yang tidak akan memberikan nilai tambah bagi produk. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Genta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Kepada William disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada backflash costing. Next. Pengertian backflash. Backflash costing atau backflashing adalah metode pengumpulan biaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal yang terkait dengan tahap-tahap dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengumpulan biaya produksi tradisional, karena pencatatannya tidak mengikuti setiap proses produksi. Nah, penerapan backflash costing ini hanya bisa diterapkan di perusahaan yang telah menggunakan konsep just-in-time untuk persediaannya. Sasaran just-in-time persediaan adalah meminimalkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan itu nol persediaan atau zero inventory. Next. Nah, berikut adalah urutan pencatatan metode pengumpulan biaya tradisional. Sistem perhitungan harga pokok tradisional memiliki 4 titik pemicu atau trigger point, yaitu pada tahap A, tahap B, tahap C, dan tahap D. Titik pemicu adalah suatu tahap dalam siklus pencatatan, mulai dari pembelian bahan baku dan tersedia biaya konversi tahap A, sampai dengan penjualan barang jadi tahap D. Penggunaan backflash costing menyebabkan satu atau beberapa ayat jurnal dihilangkan, tergantung sejauh mana tingkat penerapan JIT. Perhitungan harga pokok backflash menyederhanakan sistem perhitungan biaya tanpa menghilangkan informasi yang relevan. Next. Berikut adalah contoh soal pada backflash costing. PT Jakarta Solar Light menghasilkan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan umum. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari PT Jakarta Solar Light. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku langsung per 1 Mei 2016. Perusahaan tidak memiliki persediaan barang dalam proses, dan perusahaan hanya memiliki satu kategori biaya produksi langsung, yaitu biaya bahan baku langsung, dan satu kategori biaya produksi tidak langsung, yaitu biaya konversi. Semua biaya tenaga kerja pabrik merupakan biaya produksi langsung dan dimasukkan ke dalam kelompok biaya konversi. Perusahaan menggunakan metode perhitungan harga pokok produk standar atau standar costing
yang mana harga pokok standar solar light itu ada 23.000 per unit, yang terdiri atas biaya bahan baku langsung standar 8.000 per unit, dan biaya konversi standar 15.000 per unit. Perusahaan memproduksi bola lampu sebanyak 2.000 unit, dan telah terjual 1.500 unit, dengan harga 30.000 per unit. Pembelian bahan baku secara kredit sebanyak 4.500 kilo dengan harga per kilo 4.000. Biaya konversi yang terjadi selama bulan Mei sebesar 35 juta. Selisih biaya konversi ditutup ke akun harga pokok penjualan. Next. Nah, pertanyaannya itu buatlah jurnal dengan alternatif 1 jika digunakan 3 titik pemicu, yaitu tahap A, tahap C, dan tahap D. Yang kedua, buatlah jurnal dengan alternatif 2 jika titik pemicu yang digunakan itu tahap A dan tahap D. Yang ketiga, buatlah jurnal dengan alternatif 3 jika digunakan titik pemicu tahap C dan tahap D. Dan terakhir, buatlah jurnal alternatif 4 jika hanya digunakan satu titik pemicu, yaitu tahap D. Next. Nah, berikut adalah jawaban dari alternatif 1, yang mana pada alternatif 1 digunakan 3 titik pemicu. Yang pertama yaitu tahap A. Tahap A mencatat pembelian bahan baku. Ayat jurnalnya itu persediaan bahan baku dan barang dalam proses 18 juta, kredit utang usaha 18 juta. Didapat dari bahan baku yang dibeli 4.000 kilo dikali dengan harga per kilo 4.500. Kemudian mencatat terjadinya biaya konversi. Debit biaya konversi, kredit berbagai akun di kredit. Angkanya itu 35 juta. Sudah didapat pada soal. Kemudian pada tahap C mencatat barang jadi. Debit persediaan barang jadi 46 juta, kredit persediaan bahan baku dan biaya dan barang dalam proses, dan biaya konversi. Persediaan bahan baku didapat dari 2.000 unit barang jadi dikali dengan biaya bahan baku standar 8.000, dan 30 juta didapat dari 2.000 unit barang jadi dikali dengan biaya konversi standar itu 15.000. Dan pada tahap D kita mencatat pertama penjualan barang jadi, debit kas, kredit penjualan sebesar 45 juta. Didapat dari 1.500 unit terjual dikali dengan harga jual 30.000. Kemudian debit harga pokok penjualan, kredit persediaan barang jadi. Didapat dari 1.500 unit terjual dikali harga pokok standar 23.000. Didapat 34.500. Kemudian menutup biaya konversi. 5 juta didapat dari biaya konversi sesungguhnya 35 juta dan biaya konversi dibebankan 30 juta. Debit selisih biaya konversi, kredit biaya konversi. Kemudian menutup selisih biaya konversi, debit harga pokok penjualan, kredit selisih biaya konversi. Next. Selanjutnya jawaban untuk alternatif 2, yang mana pada alternatif ini digunakan 2 tahap, yaitu tahap A dan tahap D. Yang pertama untuk tahap A, itu sama dengan pada alternatif 1, dan untuk tahap D, yang membedakan itu pada saat mencatat harga pokok penjualan. Yang mana di sini pada kas 45 juta, debit kredit penjualan 45 juta. Dan untuk harga pokok penjualan debit 34.500, kreditnya di sini ada 2, yaitu persediaan barang jadi dan biaya konversi sebesar 12 juta dan 22.500. Selanjutnya itu menutup biaya konversi. Debit selisih biaya konversi 12.500, kredit biaya konversi. 12.500 didapat dari biaya konversi yang terjadi 35 juta dikurang dengan biaya konversi yang dibebankan 22.500. Kemudian selisih biaya konversi tadi ditutup ke akun harga pokok penjualan. Next. Berikut adalah jawaban untuk alternatif 3. Yang pertama, untuk biaya konversi itu tetap dicatat. Meskipun tahap A tidak digunakan, tetapi pada Black Flash Costing, biaya konversi selalu dicatat.
Kemudian pada tahap C, mencatat barang jadi, debit persediaan barang jadi, kredit utang usaha, dan biaya konversi. Di sini akun yang digunakan adalah utang usaha, bukan persediaan bahan baku. Dikarenakan pada saat pembelian bahan baku, perusahaan tidak membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian tersebut. Yang terakhir untuk mencatat penjualan barang jadi, yaitu debit kas kredit penjualan sebesar 45 juta. Itu sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, untuk harga pokok penjualan, debit 34.500.000, kredit persediaan barang jadi 34.500.000. Mungkin untuk jurnal berikutnya sama dengan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya pada alternatif 4 digunakan hanya satu trigger point, yaitu pada tahap D. Nah, di sini biaya konversi tetap dicatat, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biaya konversi pada B plus costing meskipun tidak menggunakan tahap A, tapi selalu dicatat. Kemudian pada tahap D, pertama perusahaan mencatat penjualan barang jadi. Ayat jurnalnya debit kas kredit penjualan sebesar 60 juta. Kemudian debit harga pokok penjualan, kredit utang usaha, dan biaya konversi sebesar 16 juta utang usaha dan biaya konversi 30 juta. Kemudian akun biaya konversi ditutup dengan ayat jurnal selisih biaya konversi debit, kredit biaya konversi sebesar 5 juta. Dan untuk yang terakhir, menutup selisih biaya konversi. Debit harga pokok penjualan, kredit selisih biaya konversi sebesar 5 juta. Next. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada William. Dengan penyampaian William tadi, berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.